Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mempelajari video kali ini tentang rangkuman tematik kelas 6, tema 6, subtema 1. Pada video pembelajaran ini mencakup 5 pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDB. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Kita langsung aja ya. Oke, yang pertama ini ada materi PPKN. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus peka dan peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya, mematuhi peraturan, bergotong royong, dan membantu saudaranya. Nah, di sini ada gambar kerja bakti ya. Nih, kerja bakti atau gotong royong membangun sesuatu ini atau membersihkan selokan ya. Oke, berikutnya. Salah satu bentuk kepedulian kita adalah taat aturan. Aturan itu wajib ditaati. Contohnya adalah wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, wajib pendidikan dasar ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 2. Oke, ini ada pertanyaan dan jawabannya ya. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar orang sedang menanam pohon. Oke, mengapa manusia harus peduli dengan lingkungan sekitar? Ayo, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar? Jawabannya, sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan bangsa. Pertanyaan yang ketiga, selain wajib mengikuti pendidikan dasar, sebutkan kewajiban warga negara di masyarakat. Yuk, jawabannya apa ya? Nih, yang pertama, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang telah diatur oleh undang-undang. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ketiga adalah menjaga fasilitas umum dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ya, materi bahasa Indonesia. Nah, materi bahasa Indonesia ini ada teks bacaan nanti ya. Nah, kita harus ketahui apa itu judul itu. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku ya. Bisa bab dalam buku, bisa kepala berita dan lain sebagainya. Oke. Judul memiliki makna yang mencerminkan informasi dari sebuah buku. Dalam judul terdapat kata kunci atau kata yang sering diungkapkan dalam teks ya. Misalnya buku tematik kalian itu kan judulnya macam-macam ya. Nah, itu juga judul. Kemudian di dalam buku tematik itu kan ada bacaan. Nah, pasti di atasnya itu kan ada judul yang bisa menggambarkan informasi dari sebuah bacaan. Oke, ini ada latihan ya. Nanti kalian menentukan judul. Oke. Di Kampung Hijau Sukamaju, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Oke, nih ada pertanyaannya. Dari teks bacaan yang tadi ya. Tentukan judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, kira-kira judulnya apa ya? Di Kampung Hijau Sukamaju, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Berarti judulnya apa? Ya, judulnya adalah jawabnya adalah kepedulian warga Kampung Hijau Sukamaju. Pertanyaan kedua, tulislah 3 kata kunci dari teks tersebut.
Jawabannya adalah lingkungan hijau, sampah dapur, dan kompos. Tuliskan kesimpulan dari teks di atas. Oke, kesimpulannya adalah kepedulian warga Kampung Hijau Sukamaju untuk membuat lingkungan hijau. Paham ya? Oke, berikutnya ke materi IPA. Nah, ini ada fotonya Kak Sakir Daulay yang sedang mengalami pubertas. Kita ketahui dulu ya pubertas sekunder. Jadi kalau pubertas sekunder itu yang tampak ya atau yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, pubertas atau masa puber adalah salah satu tahapan dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Ciri pubertas sekunder bagi anak laki-laki adalah suaranya membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, dada bidang, dan munculnya jerawat. Berikutnya, pubertas sekunder bagi perempuan. Nah, apa aja ya? Nih, suaranya berubah melengking. Kalau yang laki-laki kan suaranya besar ya. Kemudian, kedua adalah pinggul membesar. Ketiga, payudara membesar, munculnya jerawat, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa yang harus kalian lakukan saat kamu memasuki masa pubertas? Jawabannya adalah kalian harus segera berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan nasihat apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Oke, berikutnya materi IPA pubertas primer. Nah, kalau pubertas primer itu, jadi kalau masa pubertas primer ini adalah masa pubertas yang hanya dirasakan oleh anak tersebut ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara fisik gitu. Nah, ciri pubertas primer bagi laki adalah dia mengalami mimpi basah ya. Kemudian ciri pubertas primer bagi anak perempuan adalah mengalami menstruasi. Siklus menstruasi sendiri ini variatif ya, mulai dari 7 hari hingga 14 hari. Untuk masa menstruasi sendiri, siklusnya 28 hari. Materi IPA dengan judul pubertas ini sudah saya jelaskan secara detail pada video sebelumnya ya. Nanti kalian bisa lihat link videonya yang ada pada deskripsi video ini. Oke, berikutnya makna kemerdekaan. Ini masuk ke materi IPS, pelajaran IPS. Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan, sebagai pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka kepada dunia internasional, sebagai tonggak sejarah, akhir penjajahan. Oh ya, Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Nah, tahukah kalian siapa yang membacakan teks proklamasinya? Yang membacakan teks proklamasinya adalah Insinyur Soekarno ya, Presiden pertama kita Republik Indonesia. Kemudian didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, keduanya ini, Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, diberi julukan sebagai pahlawan proklamator. Oke, berikutnya mengisi kemerdekaan. Nih, contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan adalah kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan pendapat teman, bisa menghargai budaya daerah lain ya, karena setiap daerah, setiap provinsi, setiap pulau itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Oke, kalian nanti bisa mencintai produk dalam negeri, mencintai dan melestarikan budaya dalam negeri, menghormati dan menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikutnya, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita membalas jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Nah, caranya adalah dengan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat dan dapat membangun bangsa. Mengapa kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat? Jawabannya adalah karena kemerdekaan itu bukanlah hal yang didapatkan dengan mudah ya.
para pahlawan banyak yang telah gugur ya, mendahulu kita, banyak sekali korban. Kita dijajah oleh bangsa Belanda itu selama 350 tahun, sedangkan dijajah oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun ya. Banyak sekali memakan korban. Oke, dan itu juga merupakan sudah menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai wujud rasa terima kasih kita atas segala perjuangan mereka. Oke, selanjutnya adalah materi SPDB. Nah, ini nada ya, yang ada di halaman 9 pada buku paket tematik ya, tema 6, kelas 6. Nanti kalian bisa buka. Nah, lagu Aku Cinta Lingkungan ini menceritakan tentang salah satu bukti kecintaan kita kepada lingkungan adalah dengan membersihkan sampah. Lagu Aku Cinta Lingkungan menggunakan tanda nada C ya. C itu sebagai do. Oke, interval atau jarak sebuah nada ke nada yang lain disebut dengan nama pangkat. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut pangkal, nada kedua disebut nada selang. Berikutnya interval nada terbagi menjadi interval harmonis dan melodis. Oke, ini ada pertanyaan ya. Jelaskan makna lagu Aku Cinta Lingkungan ya. Ini pada halaman 9. Oke, jawabannya adalah mengajak untuk membersihkan sampah sebagai wujud kecintaan kita terhadap lingkungan. Oke. Pertanyaan kedua adalah jelaskan perbedaan interval nada harmonis dan melodis. Oke, jawabannya interval harmonis adalah dua nada dibunyikan bersama-sama ya. Sedangkan nada interval melodis itu dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Oke ya, saya ulangi, kalau nada interval harmonis itu dua nada yang dibunyikan bersama-sama ya. Harmonis itu sama-sama. Kalau interval melodis itu secara bergantian. Nah, jelaskan definisi dari melodi yang baik. Melodis yang baik adalah melodi yang memiliki interval terjangkau oleh suara manusia untuk alat musik. Jadi dia nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah ya. Pokoknya yang bisa dijangkau oleh suara yang menyanyikannya. Oke, selanjutnya materi di SPDB ini tentang poster ya. Ini ada poster dengan judul Tips Sukses Pubertas. Oke. Berikut ini ada unsur-unsur poster yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama ini ada judul ya. Judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas ya. Judul itu harus menggambarkan isi ya. Jadi judul harus menggambarkan isi keseluruhan dari poster itu. Yang kedua, informasi atau isi ini. Isi poster itu berisi penjelasan tentang judul poster ya. Isi poster itu sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, ini ya kalian bisa lihat ya. Tips sukses pubertas ini yang pertama nih, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam ini ada kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, oke, jadi ini benar-benar isi atau poin utama ya, sehingga sangat efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, gambar ya. Jadi gambar dalam membuat poster itu menjadi lebih menarik ya. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Nah, ini yang pertama, film yang pertama ini mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Ini gambarnya ada orang sholat ya. Ini ya, yang keempat ini banyak membaca buku dan pengetahuan. Nah, gambarnya ada orang sedang membaca buku. Nih, siswa sedang membaca buku. Yang keempat nih, sumber atau daftar pustaka ya. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber ya. Ini kalian nanti bisa mengambilnya dari internet ya. Kalau misalnya ada tugas, kalian bisa membuat poster itu tidak digambar sendiri langsung, tapi saat ini kalian bisa menggambar di HP Android kalian dengan aplikasi Android. Kemudian gambar-gambarnya bisa kalian ambil di internet.
Kemudian kalian pilih judul dan beri isinya ya, poin-poinnya aja. Nanti poster itu bisa menarik gitu. Oke, demikian materi tematik yang ada di kelas 6 tema 6 ini subtema 1 ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, tetap semangat belajar. Dan jangan lupa like video dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru yang ada di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.